Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita masuk uh, materi pecahan. Pecahan ini umumnya kita perlu ketahui keempat pecahan ini. Jadi sebenarnya ada jenis-jenis pecahan yang lainnya, tapi itu sebenarnya hanya penjelasan, tetapi untuk pengetahuan dalam menghitung ya operasi pecahan itu kita perlu yang empat ini aja ya. Jadi satu ini pecahan biasa, dua pecahan campuran, tiga pecahan desimal, empat pecahan persen. Jadi sebenarnya syarat sebelum belajar pecahan ini, syarat utamanya adalah kita harus paham tentang perkalian. Jadi perkalian 1 sampai 10 itu minimal sudah harus dihafal di luar kepala. Kemudian KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita harus paham itu dulu, perkalian, otomatis KPK dan FPB bisa kita lanjutkan dengan belajar pecahan ini ya. Jadi kita akan belajar pecahan ini. Saya buat materi ini supaya anak-anak yang sering belajar ke rumah, jadi kadang-kadang belajar di rumah, tidak saya jelaskan berulang-ulang, tapi dengan konten video, dengan video ini semoga bisa lebih menyederhanakan energi saya. Jadi setiap anak-anak yang mau belajar saya suruh nonton video ini saja dulu, terutama ponakan-ponakan di rumah. Masih ada Ciong dan Najwa yang sering belajar, punya tugas-tugas di sekolah, dan mereka kelemahannya dari pecahan ini juga ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke operasi pecahan ya. Jadi pertama pecahan biasa ya. Kemudian operasi penjumlahannya ya. Jadi prinsip dasar dari penjumlahan pecahan ini adalah, pertama kita harus lihat ketika mendapatkan misalnya soal latihan ini, ada 4 soal latihan di sini yang saya sudah tuliskan ya. Jadi ini soalnya dalam menjumlahkan pecahan, apakah 2 pecahan atau 3 pecahan dan seterusnya, yang pertama kita lihat adalah selalu penyebutnya. Jadi ini penyebutnya 5 dan 5 ya, otomatis penyebutnya sudah sama kalau untuk nomor 1 ini ya. Kemudian yang kalau sudah sama seperti ini kita nggak terlalu repot lagi ya, jadi bisa kita langsung seperti ini ya. Yang nomor 1 ini nomor 1 2/5 ditambah 3/5, penyebutnya sudah sama, langsung kita buat garis saja seperti ini dan sudah sama penyebutnya. Kemudian pembilangnya yang di atas itu namanya pembilang, 2 tambah 3, kemudian 5/5, kemudian 5/5 itu adalah 5 bagi 5, jadi per itu sama dengan bagi, hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Ini nomor 2 soalnya 2/7 ditambah 3/8. Kita lihat 7 dan 8 penyebutnya berarti tidak sama ya. Maka kita kalau yang belum paham benar dengan KPK, kita cari dulu kelip KPK-nya dengan cara menuliskan
kelipatan 7, 7, 21, 28, 35, 42, kemudian 49, 56, dan seterusnya. Jadi kita kasih dulu seperti itu. 8, 16, 24, 32, 40, 48, ternyata ketemu di 56 ya. Jadi KPK-nya 56. Nah, kita tulis. Sekarang kita tuliskan ya, jadi pecahan ini penyebutnya nanti berubah menjadi 56 ya. Nah, sekarang 7 ini juga 56 ya. Nah, sekarang kita lihat ini perubahannya 7 ke 56 otomatis dikali 8 ya. Maka yang pembilangnya di atas juga kita harus kali dengan 8 menjadi 16 ya. Jadi harus paham perkalian ya. Kemudian 8 ke 56 otomatis dikali 7, maka pembilangnya 3 dikali 7 21. Ketika sudah sama seperti ini penyebutnya, maka sama dengan prosesnya yang nomor 1 tadi. Kita tinggal tulis 56 penyebut bersama, kemudian pembilangnya 16 ditambah 21 sama dengan 37 per 56 ya, gitu ya. Ya, jadi 3 per 8 ditambah 1 per 4. Kita langsung tulis aja 2 per begini persiapan ya. Kemudian kita hitung kelipatan 8. Kelipatan 8, 8, 16 ya. 24 dan seterusnya. Kemudian ini perkalian kelipatan 4 berarti hasil perkaliannya 4, 4, 8. Nah, ternyata ketemu di 8 ya. Jadi KPK-nya 8. Biasanya kalau anak-anak yang tidak paham tentang KPK langsung menghitung pecahan seperti ini, dia langsung kalikan 8 kali 4 jadinya 32, 32. Padahal ini sederhana 8. Sebenarnya tidak salah kalau 8 kali 4 32, 32. Cuman dia harus sederhanakan lagi hasilnya nanti. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi sini penyebut 8, sini penyebut 8. Kita lihat 8 ke ini 8 berarti kali 1 kan. Berarti 3 juga dikali 1 3. Ini 4 ke sini kali 2, berarti di pembilangnya juga harus dikali 2. Sehingga hasilnya menjadi penyebut bersama 8, kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 8 ya. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Jadi 5 per 9 ditambah 2 per 15, kita buat langsung 2 rencana pecahannya seperti ini. Kemudian kita tulis kelipatan 9, 18, 27, 36, 45, 54 dan seterusnya. Kita tulis dulu seperti itu. 15 kali 2 30 kali 3 45. Nah, ketemunya di 45 ya. Jadi KPK-nya adalah 45. Sama kita tulis juga 45 ya. Kemudian kita lihat ini 9 kali berapa ke 45 kali 5 ya. Berarti 5 kali 5 25 ya. Kemudian 15 kali ke 45 itu kali 3. Maka ini juga harus dikali 3 menjadi 6 ya. Sehingga penyebut bersamanya sama dengan 45 kemudian 25 ditambah 6 sama dengan
31/45 ya. Jadi demikian ya. Jadi semoga Cion dan Najwa nanti bisa mengerti dan tidak usah saya jelaskan berulang-ulang lagi tentang pecahan ini, khususnya penjumlahan pecahan, dan ini adalah dasar-dasar dari operasi pecahan. Selanjutnya nanti pengurangan juga sama dengan ini ya. Prinsip dasarnya sama, kalau penjumlahan dan pengurangan harus disamakan penyebutnya, kemudian dioperasikan pengurangannya ya. Oke, saya kira demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat. Jadi tujuan video ini adalah untuk menjelaskan kepada ponakan, khususnya di rumah yang masih ada SD dan SMP, tapi bisa dimanfaatkan, semoga bermanfaat untuk penonton-penonton yang lain, orang tua yang mau belajar tentang pecahan. Karena kenapa sekarang ini pendidikan kita dituntut orang tua ikut andil untuk mensukseskan proses belajar mengajar di sekolah ya. Saya kira demikian.